Selamat gini hari saudaraku, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini situasi perpolitikan kita lagi ramai nih, ya. Karena sebentar lagi tahun 2024 akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan calon legislatif untuk DPR RI, DPRD, dan pemilihan presiden. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Romo Indri, spiritual politik. Jarang loh, spiritual politik. Apa kabar Romo? Oh, bagus. Bagus. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengalaman Romo Indri dan bagaimana prediksi di tahun 2024. Mungkin Romo Indri bisa menceritakan tentang pengalaman Romo Indri saat mengikuti Pilpres dari periode per periode. Gini Mas Iwan. Jadi waktu tahun 2013, waktu itu persiapan di Pilpres Joko Widodo. Kita diperkenalkan senior kita yaitu Bambang Pacul. Bambang Pacul itu adalah senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada waktu itu kita diperkenalkan oleh Cahyokumolo, waktu dia masih aktif dulu ya, walaupun pada saat ini beliau sudah almarhum. Begini Mas Iwan, pada waktu itu Jokowi itu sudah dari Solo, dulu wali kota Solo, lalu di Jakarta menjadi gubernur. Tahun 2013 menjelang 14 itu kita diperkenalkan oleh Bapak Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan Pak Cahyokumolo. Waktu itu kita diskusi tentang siapa presiden yang akan datang yang bisa membawa Indonesia ini baik. Waktu itu diskusi kita bahwa dari spiritual, waktu itu kalau beliau-beliau ini kan dari politikus, saya dari spiritual mengusulkan Jokowi karena waktu itu Jokowi di dalam pandangan spiritual adalah beliau ini adalah orang yang cemerlang, yang mempunyai aura yang kuat, sehingga pada waktu tahun 2014 di Pilpres Jokowi pertama kali itu kita memperoleh suatu, kalau orang Jawa namanya wahyu, di waktu itu tahun 2014 itu Jokowi itu memperoleh wahyu yang kalau di Jawa namanya daru, di tahun 2014 dia memperoleh daru yang di terawangan kita itu ada bendera merah putih. Setelah Jokowi memperoleh daru, ada bendera merah putih, lalu muncul gambar Jokowi, lalu muncul PDI, muncul gambar Bu Mega, lalu rakyat menjadi bersukacita. Itu terawangan dari zaman waktu Jokowi di tahun 2004. Biasanya terawangan itu langsung berbentuk nyata atau cuma simbol? Gini kita jelaskan. Jadi orang Jawa itu biasa dengan semadi ya. Semedi. Kalau daru bisa dilihat dengan baik dari nyata maupun tidak, gitu ya. Tapi kalau gambar spiritual itu ada muncul pertama bendera merah putih, lalu muncul gambar Jokowi, lalu muncul Bu Megawati dan kawan-kawan tim sukses serta rakyat gembira waktu itu. Itu adalah terawangan yang disebut samadhi.
di dalam bahasa Jawa itu. Samadhi itu adalah karena Tuhan kita itu metafisik. Maka kita juga harus menyembah Dia harus dengan metafisik. Nah, sehingga yang bisa adalah orang-orang spiritual yang mempunyai tingkatan yang cukup untuk bisa melihat tentang apa kehendak Allah itu. Gitu. Lalu kita gambar, kita sket, kita kasihkan Bambang Pacul waktu itu. Waktu kita memang beliau sudah kenal lama dengan saya dan beliau mengajak saya ketemu dengan Pak Cahyokumolo. Itu tahun 2014. Untuk 2024 ini prediksi Romo Indri untuk pemilihan presiden bagaimana? Ini rame-rame tentang presiden yang akan datang ini. Ini tetap menjadi fokus adalah Pak Jokowi, karena dulu memang Pak Jokowi itu menjadi wahyu untuk Indonesia ya. Sehingga Pak Jokowi ini menjadi sentral pusat untuk minta pengarah, minta itu biasa lah. Iya kan di dalam satu silaturahmi itu biasa. Ya. Di dalam terawangan yang kita lihat bahwa sosok Prabowo Gibran, karena kalau orang Jawa itu mempunyai itu hal yang sudah biasa, namanya lurah putranya jadi lurah, ya kan, bupati putranya jadi bupati, hal Jawa itu biasa. Dan itu sudah bagi kalangan bawah nggak masalah, itu dinasti itu. Kalangan bawah sudah biasa lah. Yang ramai kalangan atas. Yang ramai kalangan atas. Iya begitu. Dari terawangan kita bahwa Prabowo Gibran ini adalah penerus Jokowi. Penerus Jokowi. Dan kita pastikan dari hasil kita bersemedi itu bahwa Prabowo Gibran pasti menang. Pasti menang. Itu alasannya apa? Itu dari sama seperti Jokowi dulu memperoleh Daru, ini juga gitu. Dan yang kedua, Prabowo Gibran ini penerus daripada Jokowi. Gitu. Jadi dia penerus Jokowi yang dulu bapaknya Gibran ini, Pak Jokowi ini memperoleh suatu wahyu untuk mengemban untuk 10 tahun ini. Tapi kita lihat nyatanya Jokowi memang luar biasa, iya kan? Dia tokoh dunia, dia bisa membuat infrastruktur yang dulu direncanakan sekarang sudah terlaksana. Maka dari terawangan kita bahwa Prabowo Gibran ini pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Yakin? Iya, saya. Pasti menang. Karena itu memang dari terawangan spiritual itu memang yang setiap hari berdoa, setiap hari untuk memohon kepada Tuhan, gitu ya. Itu untuk Pilpres, walaupun pada saat ini sedang disurvei, pada saat ini insya Allah 1 putaran. 1 putaran? Iya. Dulu kan Romo memprediksikan untuk PDI Perjuangan. Nah, apakah Romo tidak takut? Sekarang Romo tidak memprediksikan bahwa yang menang bukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, itulah spiritual, Mas Iwan. Spiritual itu tidak melihat benderanya, ya kan? Tapi spiritual itu menerima tokoh figurnya, tokoh figurnya yang mendapat anugerah dari Tuhan. Gitu ya. Jadi tokoh, misalkan dulu waktu saya ikut di tahun 19 ini kan Jokowi bisa 20 di Jawa Tengah, karena saya kan dengan Bambang Pacul di Jawa Tengah itu bisa 77% menang suara Jokowi. Itu bisa untuk nomboi, kalau bahasa Jawanya itu bisa untuk menutup dari kekalahan sampai Sumatera aja turah. Gitu ya. Dari sampai Sumatera aja turah. Gitu. Jadi itu dan apa waktu itu kan Bambang Pacul minta gimana ini untuk Pilkada 19 ini bupati-bupati. Saya bisa mengutarakan kepada dia ada 16 bupati yang menang.
Itu sebelumnya sudah oleh Bambang Pacul, ini menang nggak? Saya yang nyorai saja, yang kalah mana, yang menang mana gitu kan, saya corai saja. Yang kalah saya corai, yang menang saya centang. Itu ada 16, tapi sekarang ada 24 bupati dari PDI Jawa Tengah. Luar biasa. Nah, permasalahannya Gibran ini kan dari Solo, dia juga turunnya Jokowi. Masalah Pilpres ini memang untuk, kalau istilah Pak Jokowi, jatahnya Prabowo dan Gibran. Dialah penerus daripada Jokowi yang akan. Harapan Romo Indri untuk pemilihan presiden tahun 2024 ini gimana, Romo? Ini. Kalau dari kita ya, karena kita kan kalangan bawah ya, kalangan bawah itu harapannya bahwa rakyat kita itu hanya 2 yang penting, yaitu adalah tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang belum diselesaikan Pak Jokowi. Lalu yang kedua adalah harga pangan murah. Itu rakyat bawah yang diinginkan itu. Dia tidak mempermasalahkan istilahnya dinasti dan sebagainya, tapi yang paling penting bagi rakyat bawah itu adalah pangan murah tersedia dan lapangan pekerjaan tersedia. Itulah PR yang akan datang, bahwa presiden yang akan datang itu harus bisa satu, yaitu memberikan lapangan pekerjaan dan harga pangan murah. Itu kalangan bawah. Dia tidak berpikir tentang situasi politik sedang macam-macam, tapi rakyat ke bawah itu masih banyak, 50% ke bawah. Itu Indonesia kalau dibagi orang kaya dan orang miskin. Saya juga sebagai orang yang miskin ini juga menghendaki untuk kelanjutan daripada Prabowo Gibran ini mempunyai PR, yaitu yang saya sebutkan tadi. Ini kalau menang, Romo. Kalau misalnya kalah gimana, Romo? Prediksi Romo? Meleset berarti. Ini begini ya. Seperti saya, kalau namanya spiritual itu kan hubungan antara hamba dan khaliknya. Itu hampir tidak pernah meleset yang saya. Misalkan dulu Jawa itu ada 36 bupati yang menang dari PDI. Untuk Jawa Tengah itu ada 18 pada waktu itu. Setelah ini ya 24 dan sebagainya. Jadi itu tidak pernah meleset. Apa yang dikatakan Sangkali kepada kita, kalau kita terus-menerus bersemedi, kalau kita terus-menerus berusaha untuk memohon kepada Tuhan, maka itu pasti terjadi, pasti. Itu dari hal spiritual. Oke, terima kasih Romo Indri ya prediksinya. Saudaraku, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Apakah itu nanti akan terjadi atau tidak? Kita lihat saja nanti di tahun 2024. Terima kasih Romo Indri. Sama-sama. Percaya atau tidak itu urusan Anda sendiri. Terima kasih.